Bab 1397. Yatim piatu. Di tepi sungai, Ejerbai melihat ke arah Mile begitu saja. Mile tersenyum dan berkata, Daoting ingin hancur bersama, dan aku, Mileye, selalu menunggu. Ejerbai terkekeh dan berkata, apakah menurutmu tanah makam Dao akan membantumu? Mile, kamu. Mile tiba-tiba menatap Ejerbai, pergi. Setelah suara itu jatuh, dia mengambil pedang di sampingnya dan menebas. Di kejauhan, pupil mata Ejerbai tiba-tiba menyusut, dia menghilang di tempat. Saat muncul kembali, dia berada puluhan ribu mil jauhnya. Di tepi sungai, Mile menggelengkan kepalanya, bukan karena dia tidak ingin membunuh Ejerbai ini, tetapi orang ini tidak mudah dibunuh. Orang ini mungkin tidak bisa bertarung, tetapi pelariannya adalah yang terbaik. Begitu pedang keluar, Ejerbai sudah berada puluhan ribu mil jauhnya. Bahkan energi pedang tidak bisa mengejar. Saat ini, Saphira yang berada di samping Mile tiba-tiba berkata, kenapa dia ingin membunuhku? Mile menarik pikirannya, menatap Saphira, dan berkata sambil tersenyum, jangan takut, aku di sini. Saphira mengangguk dan berkata dengan lembut, baik. Mile menarik Saphira bangun dan pergi. Saat ini, Wiwitchi tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Wiwitchi melirik Saphira, lalu menatap Mile, bicara. Mile tersenyum dan berkata, ayo bicara. Mereka bertiga berjalan menuju kejauhan di sepanjang sungai. Dalam perjalanan, Wiwitchi berkata dengan lembut, tanah makam Dao telah memutuskan untuk tidak ikut campur. Mile mengangguk, sudah diduga. Wiwitchi menoleh dan melirik Mile, apakah orang di belakangmu akan muncul? Mile tersenyum dan berkata, tidak. Wiwitchi memandang Mile, lalu apa yang kamu andalkan? Mile berkata dengan lembut, tidak ada yang bisa diandalkan, hanya satu nyawa. Wiwitchi hanya menatap Mile tanpa bicara. Mile tersenyum dan berkata, aku mengatakan yang sebenarnya. Setelah Wiwitchi terdiam sesaat, dia melihat Saphira. Saphira sedikit pemalu, bersembunyi di belakang Mile. Wiwitchi berkata dengan lembut, kamu harus membiarkan dia memulihkan ingatan dan kekuatannya secepat mungkin. Mile menggelengkan kepalanya, biarkan ingat secara alami. Dia juga ingin Saphira memulihkan ingatan dan kekuatannya, tetapi masalah ini tidak terburu-buru, masalah ini bergantung pada Saphira sendiri. Wiwitchi memandang Mile, apakah kamu benar-benar akan bertarung dengan nyawamu? Mile tersenyum dan berkata, apa aku punya cara lain? Wiwitchi terdiam. Mile tiba-tiba berkata, Nona Wiwit ada di sini hari ini, pasti ada hal lain. Setelah Wiwitchi terdiam lama, dia melebarkan telapak tangannya, sebuah gulungan kuno muncul di depan Mile. Mile sedikit penasaran, ini. Wiwitchi berkata, informasi Daoting. Berapa banyak master dan kartu hall yang dimiliki Daoting semua ada di dalamnya. Tentu saja, aku tidak pasti apakah Daoting punya kartu hall lain, tapi master Daoting pada dasarnya semua ada di dalam. Mile menyimpan gulungan itu, terima kasih banyak. Wiwitchi menggelengkan kepalanya, ini hanya bantuan kecil. Saat mengatakan itu, dia melirik Saphira, karena masalah posisi, aku tidak bisa membantu kalian lebih banyak lagi, hati-hati. Setelah berbicara, sosoknya bergetar dan segera menghilang. Di tempat, Mile terdiam. Saat ini, bayangan ilusi tiba-tiba muncul tidak jauh dari Mile, dan bayangan ilusi berangsur-angsur memadat, itu seorang berjubah hitam. Mile melenturkan jaringnya, sebuah token muncul di depan orang berbaju hitam. Orang berjubah hitam ini tidak lain adalah orang misterius yang memberi peti mati es kepadanya saat itu. Orang misterius itu memandang Mile, satu serangan untukmu.
Mile tersenyum dan berkata, senior bisa mengalahkan alam pencerahan Taoisme. Orang misterius itu menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa mengalahkannya, tapi aku bisa menahan master alam pencerahan Taoisme. Mile mengangguk, itu sudah cukup. Setelah berbicara, dia menarik Saphira menjauh. Di tempat, setelah diam lama, orang misterius itu berkata dengan lembut, Dao Ting, apakah kamu benar-benar akan menggertak anaknya, benar-benar bernyali besar? Setelah berbicara, dia menghilang tanpa suara. Di ujung kejauhan, Saphira memegang erat tangan Mile, ada orang ingin memukul kita. Mile tertawa, ya, apa kamu takut? Saphira memandang Mile dan bertanya balik, apa kamu takut? Mile berkedip, sedikit takut. Saphira ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kalau begitu aku juga sedikit takut. Mile tertawa. Setelah beberapa saat, Saphira berkata lagi, apakah mereka akan memukulku? Mile mengangguk, ya. Saphira berkata, apa kamu akan melindungiku? Mile berkata, ya. Saphira berkata, bagaimana jika kamu tidak bisa mengalahkannya? Mile berkata, bagaimana menurutmu? Saphira berkata, serahkan aku, apakah mereka akan berhenti memukulimu? Mile berkata, tidak, tujuan mereka adalah untuk membunuhmu dan kemudian membunuhku. Setelah sekian lama, Saphira berkata lagi, kenapa kamu ingin melindungiku? Mile berkata, tidak ada alasan, aku hanya ingin melindungimu. Saphira berkata dengan lembut, tapi semuanya pasti ada alasannya. Mile berkata, karena aku menyukaimu, jadi aku melindungimu, apakah ini alasan yang bagus? Saphira berhenti, dia menatap Mile, dan bertanya dengan serius, apakah kamu benar-benar menyukaiku? Mile mengangguk. Saphira bertanya lagi, kenapa? Mile. Saphira berkata, mengapa kamu menyukaiku? Pasti ada alasannya. Mile bertanya balik, kenapa kamu suka makan ikan? Saphira berkata, kalau suka makan saja, tidak ada kenapa. Mile tersenyum dan berkata, aku suka kamu sama seperti kamu suka makan ikan, suka ya suka, tidak ada alasan. Saphira berkata, tapi aku bukan ikan. Setelah hening sejenak, Mile berkata, bagaimana kalau kita mengubah topik pembicaraan? Saphira berkata, baik. Mile menghela nafas lega. Saphira berkata lagi, apa yang kamu suka dariku? Mile berkata, aku suka semuanya. Saphira berkata, mengapa kamu menyukai semuanya? Aku suka ikan, tapi aku tidak suka tulang ikan. Kamu pasti punya sesuatu yang tidak kamu sukai tentangku. Mile terdiam. Saphira bertanya lagi, kenapa? Mile berkata, aku tidak suka kamu berbohong padaku. Saphira berkedip, apa aku pernah berbohong padamu? Mile mengangguk, di dalam mimpi, kita pergi ke suatu tempat, kamu berbohong kepadaku bilang bahwa kita pasti bisa kembali bersama, tetapi kamu tidak bisa kembali. Saphira meraih tangan Mile, dan berkata dengan sedikit tertekan, jangan marah, aku tidak akan berbohong padamu lain kali. Mile tersenyum dan berkata, sepakat. Saphira berkata dengan serius, pasti. Segera, keduanya berpegangan tangan dan menghilang di ujung sungai. Langit di atas alam semesta 5 dimensi. Wiwitchi melihat ke bawah dan tetap diam. Di sampingnya adalah Rahula. Rahula berkata dengan suara dalam, Dao Ting telah memanggil semua master. Semua orang yang berlatih secara tertutup, kecuali leluhur Dao, semuanya telah bergegas menuju jurang dunia langit. Wiwitchi terdiam. Rahula berkata lagi, Dao Ting akan mati bersama kali ini. Mereka akan membunuh Saphira-mu dengan segala cara. Kemudian, dia memandang Wiwitchi, Raja Wit, aku tahu kamu menyukai talenta,
Tapi Mile ini adalah pusaran air besar, dan tanah makam Dao tidak boleh terlibat dalam pusaran ini, jika tidak akan mengalami bencana tanpa henti. Wiwitchi mengangguk, aku mengerti. Rahula menghela nafas dengan suara rendah, sejujurnya, aku juga mengagumi Mile, tapi sayangnya dia bukan dari tanah makam Dao. Wiwitchi tiba-tiba berkata, Rahula, menurutmu tanah makam Dao kita harus diubah? Rahula menatap Wiwitchi, apa yang ingin kamu ubah? Wiwitchi tertawa dan berkata, sejak awal kita bertempur karena apa? Rahula terdiam. Wiwitchi menatap Rahula, kita bertarung untuk kepentingan kita sendiri. Dulu kita sebagai penghancur tahu karena kebenaran agung tidak adil, kami bertempur karena keyakinan di hati kita, tetapi sekarang, tanah makam Dao kita tidak memiliki keyakinan, semua orang bertempur untuk kepentingan mereka sendiri. Jika Daoting hancur, kita adalah Daoting selanjutnya. Rahula tidak berbicara. Wiwitchi berkata dengan lembut, niat awal. Entah kapan, kita sudah melupakan niat awal. Di atas alam terobos tahu, kenapa tidak ada yang bisa menemukan jalan baru. Karena kita dan Daoting tidak ada perbedaan. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Rahula berkata dengan suara berat, mau kemana? Di kejauhan, Wiwitchi tidak menoleh ke belakang, ikuti hatiku. Ketika suara itu jatuh, dia menghilang ke kejauhan. Rahula terdiam. Mile tidak membawa Saphira kembali ke aula pedang, tetapi membawanya ke alam semesta 4 dimensi. Istana Yuming. Mile datang ke tempat ini lagi, aulanya sangat sepi, hanya ada beberapa patung. Mile melihat patung-patung itu, dan berkata dengan lembut, apakah ada orang? Tidak ada tanggapan. Setelah lama terdiam, Mile berbalik dan pergi bersama Saphira. Di luar aula, Mile tidak kecewa, karena dia tidak menaruh harapan pada orang lain. Baginya, mencari pembantu itu baik, tetapi jika tidak dapat menemukan pembantu, tidak masalah. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula, ada apa? Mendengar ini, Mile berbalik, dia melihat ke aula, tidak ada seorang pun di aula. Mile memberi sedikit hormat, aku ingin tahu senior yang mana. Di dalam aula, suara itu terdengar lagi, ada apa? Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah senior tahu tentang Daoting? Suara itu berkata, tidak tahu. Mile. Suara itu berkata lagi, ada apa? Mile berpikir sejenak, lalu berkata, senior, bisa bantu. Setelah hening sejenak, suara itu berkata, bantu apa? Mile berkata, bertarung. Suara itu terdiam. Mile menunggu dengan tenang, menunggu jawaban. Setelah sekian lama, suara itu terdengar lagi, ada yang berpesan. Jangan bantu kamu. Mile berkedip, siapa? Siapa? Suara itu berkata, seseorang yang kamu kenal. Mile sedikit bingung. Orang yang dia kenal. Mungkinkah master misterius di dalam tubuh Lin Siye? Atau wanita bertombak panjang? Pada saat ini, suara itu berkata lagi, jalanmu sangat panjang dan jalan ini harus kamu lalui sendiri. Jalan yang kamu lalui adalah jalan milikmu. Apakah kamu mengerti maksudku? Mile berkata dengan suara dalam, senior, Daoting ingin memukuliku. Mereka banyak orang. Suara itu berkata, kamu tangani sendiri. Mile ragu-ragu, lalu berkata, bisa bantu sedikit. Suara itu berkata, tidak. Mile tersenyum sedih, lupakan saja. Lagi pula, sepanjang hidupku, aku tidak punya ayah dan ibu. Aku kesepian, aku harus menanggung beberapa penyebab bencana yang berantakan itu. Hei, tidak bicara lagi. Tidak ada artinya bicara terlalu banyak. Bagaimanapun juga, aku seorang yatim piatu. Cukup biasakan diri, biasakan diri.
Saat berbicara, dia menarik Saphira dan berjalan ke kejauhan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari aula, "Tunggu sebentar." Bersambung.